Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 41 sebelumnya kita telah melihat Guan Yin yang berubah menjadi setengah iblis karena tercemar oleh benih roh darah iblis. Dan di chapter 42 kali ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke surga 33 di luar tempat inti. Terlihat di sini Taisang Laojun yang sudah tidak tahan dengan keberadaan roh darah bumi di dalam tubuhnya. Kini Taisang Laojun pun matanya mirip sekali dengan roh darah bumi. Ini adalah persemayaman Taisang Laojun. Di sini Taisang Laojun mencoba untuk menyegel dirinya sendiri agar benih iblis itu keluar dari tubuhnya. Taisang Laojun kini berada di bulan sabit musim semi. Di sini Taisang Laojun sudah berkeringat dingin. Taisang Laojun telah didatangi oleh Gautama dan Guan Yin. Guan Yin mengatakan bahwa dirinya terlalu lancang jika dirinya menyerang Taisang Laojun. Taisang Laojun mengatakan mengalahkan iblis dan membela kebenaran adalah apa yang harus aku lakukan. Selama aku tidak membiarkan roh darah bumi menyakiti orang lain, bahkan jika aku berkorban itu bukanlah masalah. Dan di sini Taisang Laojun meledakkan lagi dirinya, hingga baju-baju yang digunakan oleh Taisang Laojun pun robek. Gautama mengatakan, "Hai Taisang Laojun, peninggalan roh darah iblis sudah ada di kepalamu. Apa yang harus aku lakukan?" Dengan jurus segel sucinya, Taisang Laojun mengatakan bahwa dirinya akan bergegas pergi ke surga 33. Taisang Laojun juga sudah memikirkan cara untuk mengalahkan iblis yang ada di dalam tubuhnya itu. Dan di sini Guan Yin mengatakan agar cepat pergi dan mereka pun hendak ingin ikut ke surga 33 bersama Taisang Laojun. Tapi di sini Taisang Laojun mengatakan tidak bisa. Gautama mengatakan iblis itu telah memasuki jantungmu. Aku akan membantu sebisaku. Taisang Laojun mengatakan roh darah bumi benar-benar ingin memakan dirinya. Gautama mengatakan itu terlalu berbahaya. Apa kau yakin bisa menanganinya sendiri? Sambil tertawa Taisang Laojun mengatakan entah kapan ini akan menghilang atau roh darah bumi akan berakhir. Hidup dan mati, datang dan pergi. Masalah besar akan terjadi. Dan Taisang Laojun pun pergi meninggalkan Gautama dan Guan Yin. Sebelum pergi, Taisang Laojun mengatakan tanpa basa-basi lagi, aku akan bergegas kembali dalam 4 hari. Jika tidak, resikonya akan menjadi bencana. Hai Guan Yin, tanya Gautama. Guan Yin mengatakan, apakah kamu ingin bertanya padaku bagaimana memperlakukan Taisang Laojun? Gautama mengatakan, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Guan Yin mengatakan, sekarang aku akan memberitahumu bahwa dia adalah penyelamatku. Tapi sebelum itu, aku tidak tahu harus berkata apa. Gautama mengatakan dia memiliki terlalu banyak sifat buruk dan yang kita lihat saat ini selanjutnya akan berbeda. Dan Gautama pun mengajak Guan Yin untuk pergi. Gautama mengatakan, ayo cepat pergi, kita akan cari tempat yang sejuk dan aku akan memeriksa cederamu. Dan kita pun akan dialihkan ke Guru Tang Nimang, di mana Guru Tang bersama muridnya kini telah berada di daerah Samsara. Kini Guru Tang dan yang lainnya telah sampai di pedesaan. Meskipun terlihat seperti malam, tapi desa ini seperti terlihat sangat ramai. Yutao mengatakan tanpa diduga, di bawah gurun ada seperti ini. Guru Tang di sini merasakan ada bau yang sangat khas dan Yutao di sini melihat sesuatu karena ada bunga yang aneh di dunia dan ternyata bunga itu seperti tengkorak. Baisi mengatakan bahwa bunganya sangat aneh. Bunga itu menggambarkan seperti wajah arwah sedih dan kebencian. Yutao mengatakan bunga itu adalah tubuh roh yang penuh kebencian. Itu adalah jenis roh jahat di neraka. Guru Tang mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui tentang hal itu dan Guru Tang juga berniat untuk menyelidikinya. Putri Tulang mengatakan, aku selalu berpikir desa ini sangat aneh. Baisi mengatakan, mungkinkah itu ada kaitannya? Terlihat di sini banyak para pedagang. Guru Tang mengatakan bahwa di permukaan terlihat biasa aja. Tapi tiba-tiba muncullah gigi yang bersinar. Orang itu mengatakan, apakah itu Guru Tang Sanzang? Dan Guru Tang di sini sedikit terkejut karena orang itu telah mengenal dirinya. Orang itu mengatakan, hai Tuan, kepala kami adalah kepala desa dari desa reinkarnasi. Dia ingin mengundang kalian sebagai tamu terhormat.
ternyata mereka telah sampai di istana Sujia. Pelayan itu mengatakan nama keluarga pemiliknya adalah Su, dan Suez Manor adalah rumah leluhur pemiliknya. Putri Tulang mengatakan, "Hai guru, tidak apa-apa untuk menyela jika kamu mau." Dan terlihat di sini banyak hidangan yang telah disiapkan untuk Guru Tang dan yang lainnya. Su mengatakan desa pegunungan hanya dapat memiliki sayuran liar ini, dan saya berharap guru dan semua tamu terhormat akan memaafkanku. Guru Tang mengatakan, "Hai Tuan Su, kamu sungguh terlalu sopan. Dan ketika kami bertemu di teh air, aku malu mempersembahkan perjalanan yang begitu perfect." Mereka pun semua bersama-sama memakan hidangan dari Tuan Su. Pelayan mengatakan, "Guru tidak perlu sungkan. Aku ingin menanyakan sesuatu." Guru Tang mengatakan pengetahuannya tentang Tripitaka itu masih dangkal. Jadi, aku tidak tahu apakah itu bisa memberi jawaban yang memuaskan atau tidak. Tuan Su mengatakan, "Jangan khawatir. Pertanyaan dia sederhana dan guru besar harus tahu jawabannya." Dan di sini Guru Tang sedikit terkejut. Guru Tang juga menanyakan apakah nama kepala desa adalah Tuan Su Fu. Tuan Su mengatakan nama Su Fu biasa aja, tapi apakah guru merasa aneh? Sambil tersenyum Guru Tang mengatakan, "Oh, tentu saja tidak." Tuan Su mengatakan kalau Su Fu berasal dari dinasti Qin. "Apa yang kau pikirkan, guru?" Di sini Guru Tang merasakan ada yang aneh. Guru Tang juga mengatakan dinasti Qin sekarang lebih dari 800 tahun. Apakah dia bercanda? Tuan Su mengatakan rumah leluhur Su Fu adalah Kabupaten Langxi di dinasti Qin. Dan kerajaan Qi pada tahun itu aku adalah Sufi. Guru Tang mengatakan Su Fu itu apakah orang yang pergi ke pegunungan abadi di luar negeri untuk kaisar yang mencari ramuan keabadian? Tepat sekali, jawab Tuan Su. Guru Tang mengatakan, "Lalu kenapa kamu mengganti nama?" Tuan Su mengatakan, "Aku hanya mengubah namaku menjadi nama yang sama dengan Tuan Su Fu untuk mengingat kasih karunia Tuan Su Fu terhadapku." Tuan Su juga mengatakan lebih dekat yang ingin aku tanyakan pada guru adalah pertanyaan tentang hidup, mati, dan kebangkitan. Guru Tang mengatakan tempat aneh desa Samsara benar-benar terkait erat dengan kebangkitan dan kematian. Dan langsung kita gas aja ke chapter 43 nih, Mang. Di chapter 43 kali ini kita akan langsung dialihkan ke surga 33 nih, Mang. Di mana kini Taisang Laojun sedang mencoba untuk menyembuhkan dirinya. Di sini Taisang Laojun mengatakan, "9 langit besar, berikanlah aku 9 api surga ilahi." Dan Taisang Laojun pun berteriak dengan sekeras-kerasnya hingga ada cahaya hijau yang turun dari atas ke arah dirinya. Dan terlihat di sini Taisang Laojun sudah dikelilingi oleh cahaya hijau itu. Taisang Laojun mengatakan, "Marilah kita lihat." 2 api 9 unsur. Api pertama menyala, awan pun langsung gelap dan hitam. Angin-angin pun bertiup dengan sangat kencang. Petir-petir pun terus menyambar ke arahnya. Dari dalam tubuh Taisang Laojun keluar seperti tinta hitam yang sangat pekat. Sambil berteriak, Taisang Laojun mengatakan, "Ayo, terbakarlah semuanya." Hingga di dalam istana Taisang Laojun pun kini api-api telah menyambar. Dari bawah hingga ke atas, dari samping hingga ke samping lagi. Embun turun, awan yang mengalir terbang 2 bintang api surgawi. Api Fonik dan api Singa Suci terbang menuju ke kuali 9 langit. 9 api surgawi menelan tubuh saat bersamaan. Bagaimana mungkin tubuh dewa dan roh darah bumi menahan hal yang besar seperti itu? Sampai salah satu hilang menjadi asap. Untuk waktu yang lama, sekali lagi kelahiran telah kembali. Kekuatan iblis dihilangkan, moralitasnya terlihat sangat jelas. Bahkan jika Taisang Laojun mengalami rasa sakit dan kelahiran kembali yang tak terhitung, selama itu Taisang Laojun tak akan membiarkan roh darah bumi meninggalkan tempat ini. Bahkan jika ini sudah menjadi abu, kuali 9 alam surgawi dibuka lagi. Ini berarti Taisang Laojun telah memusnahkan roh darah bumi. Kuali 9 alam surga sudah berhasil. Tak ada benih roh darah bumi lagi dalam dirinya. Kini Taisang Laojun sepenuhnya telah pulih. Yang paling terpenting adalah api ilahi telah memurnikan benih iblis. Dan kini waktunya Taisang Laojun untuk mengeluarkan benih iblis itu dari dirinya. Dan di sini keluarlah benih roh darah iblis dari kepala Taisang Laojun.
Taesang Laojun juga mengatakan, aku tak ragu mengenalkan kau ke dalam tubuhku dan bertarung denganku untuk kali ini. Taesang Laojun juga mengatakan benih iblis ini keluar dari tubuhku dan sifat iblisnya datang dari roh darah bumi. Apa itu benih surgawi? Apa itu sifat iblis? Itu tak bagus jika keduanya menyatu. Dan Taesang Laojun juga mengeluarkan benih surgawi dari kepalanya. Setelah selesai melakukan semuanya, kini Taesang Laojun pun pergi sambil tertawa. Taesang Laojun mengatakan, selama aku memiliki benih surgawi, kekuatanku harusnya sebanding dengan Dewa Agung Surgawi pada masa kejayaannya. Dan Taesang Laojun pun menyatukan benih surgawi dengan benih roh iblis. Hingga terlihat di sini petir-petir pun menyambar. Dan kini dua benih itu pun telah menjadi satu. Dan benih itu ditanamkan ke kepala Taesang Laojun. Taesang Laojun pun di sini langsung terpental. Taesang Laojun juga merasakan kepalanya sedikit pusing. Dan kini Taesang Laojun pun berubah menjadi setengah dewa dan setengah iblis. Dengan tertawa sangat bahagia, Taesang Laojun mengatakan, apakah kalian tahu? Aku telah menunggu lama untuk hal ini. Dan tempat ini adalah 9 dari 10 tempat satu-satunya jalan. Dan kita pun akan dialihkan ke sungai darah dunia bawah. Sungai darah dunia bawah adalah mata air dengan darah kotor yang mengalir. Legenda mengatakan sungai itu bergelombang dan sangat beracun. Apa itu dewa, iblis, atau siluman? Jiwa adalah jiwa. Akankah itu terkikis oleh sungai darah? Hanya dengan izin Dewa Ksitigarbha kita bisa menyeberangi sungai itu. Dan ini adalah pulau kosong. Sungai darah dunia bawah terkenal karena ada pulau Bukong di tengah-tengah. Dan ada kuil Bukong juga di atasnya. Dan pemiliknya itu adalah dewa tertinggi alam baka, yaitu Dewa Ksitigarbha. Di sini Dewa Ksitigarbha berjalan di atas teratai. Dan di sini datanglah seseorang. Dewa Ksitigarbha mengatakan bahwa orang itu terlambat. Ternyata dia adalah roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, hai Raja Jizang Ksitigarbha, apakah kau menyambutku sendiri? Ksitigarbha mengatakan semua orang adalah sekutu dan tak perlu sungkan. Apakah kau sedikit lelah? Roh darah bumi mengatakan, aku terjebak dalam tipuan Taesang Laojun dan aku membuang energiku. Ksitigarbha mengatakan Taesang Laojun terlalu licik. Kita harus merencanakan rencana secara hati-hati. Roh darah bumi mengatakan dia memang hebat, tapi kali ini dia melakukan kesalahan dan pertarungan. Apa maksudmu? Tanya Ksitigarbha. Roh darah bumi mengatakan dia menyerang Guan Yin karena kesalahan. Sambil memegang boneka Guan Yin, Taesang Laojun mengatakan ini semua adalah dalam rencanaku. Taesang Laojun juga mengatakan, Guan Yin, meskipun kau dewa surgawi, kau juga diciptakan oleh kami. Dan takdirmu sudah ditentukan olehku. Dan kita akan dialihkan dulu ke Guan Yin nih, Mang. Di sini terlihat teratai bunga milik Guan Yin. Guan Yin di sini menyerang Cupat Kai, Shao Wujing, Tang Sanzang hingga Wukong. Guan Yin membabi buta semua rombongan Guru Tang. Guan Yin juga mengatakan, kalian semua akan mati di tanganku. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari Guan Yin. Sambil mendekati Guan Yin, Gautama mengatakan tanpa terduga Guan Yin akan terganggu oleh mimpi buruk secara terus-menerus. Guan Yin mengatakan, aku bermimpi pertarungan di Istana Langit. Dan aku juga bertarung dengan rombongan Tang Sanzang serta lainnya. Gautama di sini sedikit terkejut karena perkataan dari Guan Yin. Guan Yin juga mengatakan, selain itu termasuk kau Tathagata. Hal yang paling menakutkan adalah aku merasa itu bukanlah mimpi, tapi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan Shinji Season 6 chapter 42 dan 43 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and bye-bye.